Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Belum Daulay dengan NIM 2503 01102079, kelas AK 508, mata kuliah Manajemen Strategik. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan terkait pemenuhan UAS eh, dengan tema pengembangan rencana strategis perusahaan Alfamart dalam menghadapi transformasi digital. Untuk daftar isinya sendiri ada pendahuluan sampai dengan kesimpulan dan saran. Untuk latar belakang penulisan ini saya mengambil perusahaan Alfamart yaitu PT Sumber Alvaria Trijaya dalam menghadapi momen krusial di tengah gelombang transformasi digital yang mengubah landscape industri retail Indonesia secara fundamental. Yang pertama itu terkait disrupsi digital retail itu perubahan signifikan landscape industri akibat perkembangan teknologi, perubahan perilaku konsumen, serta lonjakan persaingan dari platform e-commerce dan quick commerce. Yang kedua, tantangan persaingan ganda ini tidak hanya bersaing dengan retail fisik eh, dalam hal ini Indomaret, tetapi juga platform digital yang menawarkan kecepatan, kemudahan, dan pengalaman belanja personal. Yang ketiga, urgensi rencana strategis. Ini membahas terkait kebutuhan mendesak menyusun strategi komprehensif untuk mempertahankan daya saing dan menghadapi transformasi digital secara berkelanjutan. Yang keempat, fokus transformasinya yaitu pengembangan ekosistem omnichannel, efisiensi operasional berbasis data, dan peningkatan pengalaman pelanggan dan adaptasi model bisnis. Tujuan penulisan strategis ini fokus utamanya adalah merumuskan strategi transformasi digital Alfamart. Yang pertama, terkait analisis lingkungan bisnis, ini melingkupi lingkungan eksternal atau PESTEL dan internal RBV atau SWOT. Alfamart secara mendalam dalam menghadapi era transformasi digital. Yang kedua, identifikasi peluang dan tantangan. Ini mengidentifikasi tantangan kompetitif dari e-commerce serta peluang strategis baru yang muncul dari perubahan perilaku konsumen digital. Ketiga, perumusan strategi alternatif, merumuskan alternatif strategi berbasis analisis manajemen strategis untuk menciptakan keunggulan kompetitif berkelanjutan. Yang keempat, rencana implementasi terukur, menyusun rencana implementasi strategis yang konkret, mencakup roadmap, kebutuhan sumber daya, dan tahapan eksekusi yang jelas. Berikutnya, KPI dan mitigasi risiko, ini menentukan KPI yaitu Key Performance Indicators untuk evaluasi kinerja serta strategi. Berikutnya ini membahas terkait dengan analisis PESTEL, yaitu ada 6 komponen. Yang pertama, politikal atau kebijakan ini mencakup kebijakan pemerintah terkait perlindungan UMKM dan data modern, regulasi perdagangan retail dan e-commerce, serta kebijakan pajak dan distribusi barang. Dampak strategisnya bagi perusahaan yaitu Alfamart harus menyesuaikan sistem digital agar patuh terhadap regulasi. Kedua, ekonomi, inflasi dan fluktuasi daya beli masyarakat, perubahan pola konsumsi dari offline ke online, serta pertumbuhan ekonomi digital Indonesia yang pesat. Dampak strategisnya yaitu digitalisasi menjadi sarana efisiensi biaya dan peningkatan penjualan. Berikutnya, sosial, ini mencakup perilaku konsumen menginginkan belanja cepat dan praktis, tingginya penetrasi penggunaan smartphone dan preferensi generasi muda terhadap layanan digital. Dampak strategisnya adalah Alfamart harus memperkuat layanan digital dan strategi omnichannel. Yang keempat, teknologikal mencakup perkembangan aplikasi mobile, big data, dan AI, adopsi sistem pembayaran digital, e-wallet atau QRIS, dan teknologi supply chain and inventory management. Dampak strategisnya peluang besar meningkatkan efisiensi dan pengalaman pelanggan. Yang kelima, ini environmental atau lingkungan, tuntutan pengurangan penggunaan kantong plastik dan kesadaran konsumen terhadap keberlanjutan atau sustainability. Dampak strategisnya digitalisasi atau stroke digital mengurangi kertas dan citra ramah lingkungan. Berikutnya terkait legal atau hukum dan regulasi mencakup Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau Data Konsumen. Kedua, regulasi transaksi elektronik atau ITE dan standar keamanan sistem informasi. Dampak strategisnya wajib memastikan keamanan sistem digital dan data pelanggan.
Berikutnya analisis internal resource based view atau RBV ini mengidentifikasi sumber daya strategis dan kapabilitas inti Alfamart. Ada 5 aspek, itu jaringan toko fisik, ini tersedia lebih dari 18.000 gerai tersebar di seluruh Indonesia dengan lokasi strategis. Nilai strategisnya yaitu valuable dan rare. Nah, rare ini adalah cukup kuat ya. Yang kedua, brand equity, ini deskripsinya brand yang kuat, dikenal luas dan dipercaya di mata konsumen. Nilai strategisnya valuable. Ketiga, SDM dan operasional, mencakup pengalaman panjang operasional retail dan manajemen SDM yang solid. Ini juga valuable. Yang keempat, data konsumen, deskripsinya volume data transaksi member yang besar untuk analisis perilaku. Ini nilai strategisnya competitive advantage. Dan yang kelima, teknologi digital mendeskripsikan aplikasi AlphaGIF sebagai platform inovasi dan loyalitas pelanggan. Nilai strategisnya inovasi atau value potensial. Berikutnya analisis SWOT. Ini terbagi menjadi 4, yaitu strength. Pertama, jaringan tokonya luas, tersedia lebih dari 18.000 gerai yang tersebar strategis di seluruh Indonesia. Yang kedua, brand equity-nya kuat, top of mind awareness tinggi, dan kepercayaan pelanggan yang solid. Yang ketiga, hubungan pemasok, posisi tawar kuat terhadap prinsipal dan rantai pasok yang efisien. Berikutnya, weakness. Ini ada 3 poin. Yang pertama, ketergantungan fisik, yaitu pendapatan masih sangat didominasi oleh transaksi offline di toko. Kedua, optimalisasi data, pemanfaatan big data untuk personalisasi belum seoptimal tech company. Yang ketiga, inovasi teknologi. Ini kecepatan adaptasi teknologi itu cenderung lebih lambat dibanding startup e-commerce. Ketiga, terkait opportunities, ada 3 poin. Yang pertama, ekonomi digital. Ini mencakup pertumbuhan pesat adopsi digital dan e-wallet di Indonesia. Kedua, layanan omnichannel. Ini tren U20 atau online to offline seperti click and collect yang diminati. Ketiga, integrasi ekosistem. Berpeluang kolaborasi dengan fintech, bank digital, dan logistik. Untuk trade atau ancaman eksternalnya ada 3, itu kompetensi digital. Ini agresivitas platform e-commerce dan quick commerce dengan layanan instan. Kedua, perang harga, strategi bakar uang dan promo besar-besaran dari kompetitor dan perubahan konsumen. Ini pergeseran cepat preferensi Gen Z yang mengutamakan experience digital. Berikutnya ada 4 alternatif strategi utama. Ini pendekatan komprehensif untuk memenangkan persaingan di era digital sekarang ini. Yang pertama, omnichannel terintegrasi, yaitu integrasi total kanal to fisik, offline, dan aplikasi AlphaGIF atau outlet. Kedua, implementasi fitur click and connect dan pengiriman instan atau same day dan menciptakan pengalaman belanja yang konsisten di semua platform. Yang kedua, digitalisasi operasional. Ini ada 3 poin, otomatisasi manajemen stok dan rantai pasok berbasis data real time dan pemanfaatan AI untuk perencanaan permintaan atau demand planning. Tiga, digitalisasi proses internal, keuangan, HR, dan logistik. Atas aspek produk dan layanan digital, ini ada 3 poin. Pengembangan fitur super app dan program loyalitas digital. Promosi personal berbasis analitik, data pelanggan, dan ekspansi layanan non-retail atau PPOB, remitansi, dan e-wallet. Yang terakhir, ini ada penguatan SDM digital. Yang pertama, pelatihan intensif bidang digital, data analytics, dan cyber security. Kedua, rekrutmen talenta teknologi atau data scientist and engineer, dan pembentukan unit khusus transformasi digital yang legal. Berikutnya, untuk analisis Tools Matrix Analysis, ini ada 4 poin. Yang pertama, strategi Strength to Opportunity, integrasi omnichannel untuk mengembangkan model O20, O2O dengan mengintegrasikan aplikasi AlphaGIF dan jaringan 18.000 lebih gerai fisik. Personalisasi Big Data memanfaatkan data loyalitas member untuk memberikan promosi digital yang personal dan relevan. Ketiga, ekspansi layanan, memperluas fitur digital seperti click and collect dan layanan pengiriman instan atau same day delivery. Punya strategi ST, Strength to Trade, Micro Fulfillment Center, itu mengoptimalkan jaringan toko fisik sebagai hub logistik untuk menandingi kecepatan e-commerce, kecepatan layanan untuk meningkatkan SLA, layanan berbasis teknologi, untuk menghadapi kompetensi quick commerce. Ketiga, keamanan data untuk memperkuat infrastruktur keamanan cyber,
untuk melindungi data pelanggan dan menjaga kepercayaan brand. Berikutnya strategi WO, Weakness to Opportunity, upskill SDM untuk meningkatkan kompetensi karyawan, toko, dan manajemen melalui pelatihan digital dan data analytics. Modernisasi IT mencakup memperbarui sistem IT legacy dan integrasi data real time antar kanal penjualan. Kemitraan strategis ini menggandeng mitra teknologi untuk mempercepat transformasi tanpa membangun dari nol. Berikutnya strategi WT, Weakness to Trade, efisiensi operasional, implementasi otomatisasi proses untuk menekan biaya operasional di tengah perang harga, kontrol biaya, pengendalian biaya investasi digital, serta bertahap dan terukur. Mitigasi risiko cyber ini penerapan sistem keamanan berlapis untuk mencegah gangguan operasional. Berikutnya rencana implementasi ada 4 pilar utama transformasi digital dalam perusahaan Alfamart. Yang pertama, platform digital. Ini upgrade Alpha GIF, implementasi AI Recommendation Engine untuk personalisasi produk. Integrasi data mencakup penyatuan database pelanggan online dan offline. Ketiga, fitur baru. Inovasi peluncuran promo personal berbasis lokasi dan riwayat belanja. Kedua, transformasi operasional. Ini logistik hub, konversi sebagian area toko menjadi micro fulfillment center. Digital supply chain, sistem manajemen stok otomatis, terintegrasi real time, dan paperless. Tentunya digitalisasi administrasi toko dan pelaporan harian. Berikutnya SDM digital, ini dan ada pelatihan kompetensi seperti mulai pembelajaran data analitik dan digital marketing, rekrutmen talenta, hiring khusus untuk tim IT, data scientist, dan security specialist. Dan yang ketiga, budaya digital, sosialisasi mindset agile, dan inovasi ke seluruh karyawan. Keempat, kolaborasi strategis. Ini mencakup mitra vintage, integrasi mendalam dengan e-wallet seperti GoPay, OVO, dan Shopee. Startup logistik, kerjasama last mile delivery untuk pengiriman instan, dan Open API membuka akses sistem untuk integrasi layanan pihak ketiga. Sumber yang dibutuhkan tentunya ada beberapa aspek. Yang pertama sumber daya manusia atau human capital. Ini ada data analis and scientist, digital product manager, dan IT security specialist. Untuk infrastruktur teknologi, ini ada cloud computing, ada big data and AI analytics, sistem ERP transintegrasi, dan cyber security framework. Berikutnya ada alokasi keuangan atau budgeting, mencakup investasi pengembangan IT, biaya pelatihan SDM, dan marketing digital. Berikut roadmap implementasi untuk tahapan strategis menuju transformasi digital secara keseluruhan. Di fase pertama, di jangka pendek, ini 0 sampai 1 tahun, perusahaan harus mengintegrasikan sistem dan fondasi, di mana integrasi data ini penyatuan database pelanggan, O2O, offline to offline, online to offline. Yang kedua, upgrade Alpha GIF, dan yang ketiga ada pilot project. Ini uji coba toko fisik sebagai hub logistik terbatas. Di fase kedua atau jangka menengah ini 1 sampai 3 tahun, ini tujuan utamanya adalah omnichannel scale up, di mana omnichannel nasional ini harus terpenuhi, data driven marketing, dan optimasi MFC atau micro fulfillment center. Di fase ketiga atau jangka panjang ini lebih dari 3 tahun, capaiannya akan mencapai eh, tujuan yaitu ekosistem digital, di mana ada 3 poin yaitu digital ekosistem, integrasi penuh dengan layanan financial and lifestyle, diversifikasi layanan, ini ekspansi ke bisnis non retail berbasis data, dan monetisasi data B2B data service and advertising platform. Untuk key performance indicatorsnya sendiri ini untuk digital dan operasional, pertumbuhan pengguna AlphaGIF lebih dari 25% year on year. Yang kedua, kontribusi transaksi digital ini 15% dari total pendapatan perusahaan, dan order fulfillment time ini kurang dari 30 menit terkait kecepatan layanan same day delivery. Yang kedua, terkait keuangan atau profitabilitas, untuk pendapatan omnichannel sendiri diproyeksikan lebih dari 20% year on year. Ini pertumbuhan revenue dari kanal terintegrasi. Yang kedua, ROI, return on of investment investasi digital ini positif selama 2 tahun, dan biaya operasional transaksi dapat ditekan sebesar 10%. Untuk aspek berikutnya itu pelanggan atau loyalitas, ini customer satisfaction index ini diperkirakan mencapai 4,5 dari 5
Kedua, customer retention rate ini 80%, presentasi pelanggan yang melakukan repeat order, dan Net Promoter Score atau NPS lebih dari 50, mengindikasikan kesediaan pelanggan merekomendasikan layanan. Berikutnya, risiko dan strategi mitigasi. Ada beberapa poin yang teridentifikasi terkait potensi hambatan dan rencana penanganan proaktif. Untuk teknologi sendiri, risikonya adalah kegagalan sistem dan downtime, serangan cyber atau data breach, dan gagal integrasi sistem. Mitigasinya adalah security berlapis atau firewall, backup rutin and disaster recovery, dan stress test sebelum dirilis. Berikutnya terkait SDM, ada risiko resistensi perubahan, kekurangan talenta digital, dan literasi digital masih rendah. Mitigasinya adalah change management dan komunikasi, pelatihan dan sertifikasi, serta insentif berbasis kompetensi. Atas aspek keuangan, memiliki risiko biaya investasi membengkak, proyek tidak sesuai target, dan cash flow terganggu. Mitigasinya implementasi bertahap atau PACE, prioritas proyek high impact, dan evaluasi cost benefit secara rutin. Atas aspek operasional, memiliki risiko gangguan layanan toko, hambatan logistik, dan infrastruktur belum siap. Mitigasinya, pilot proyek terbatas, SOP transisi operasional, dan support teknis 24/7. Atas aspek pasar dan pelanggan, ini memiliki risiko penolakan teknologi baru, kepuasan menurun, dan perubahan tren cepat. Mitigasinya adalah edukasi user and UI friendly, feedback loop aktif, dan strategi agile adaptif. Berikutnya konsep transformasi digital. Ini tiga pilar utama menurut Westerman tahun 2014, yaitu yang pertama pengalaman pelanggan atau customer experience. Mencakup personalisasi, yaitu memahami preferensi spesifik untuk layanan yang relevan, interaksi cepat, respon real time melalui berbagai kanal digital, dan CRM integrasi atau pengelolaan hubungan pelanggan berbasis data. Yang kedua, proses operasional atau operational excellence mencakup otomatisasi, yaitu mengurangi kesalahan manusia dan efisiensi biaya, IoT and cloud, konektivitas alat dan data untuk kecepatan alur kerja, serta akurasi data. Ini terkait pengambilan keputusan berbasis analitikal operasional. Yang ketiga, model bisnis atau business innovation. Yang pertama, platform digital ini menciptakan nilai baru dan melalui aplikasi dan web. Yang kedua, ekosistem baru mencakup model berbasis langganan, sharing ekonomi, dan ekspansi global, menjangkau pasar tanpa batasan fisik. Faktor pendorong dan tantangan. Tentunya terdapat faktor pendorong. Ini ada 4 poin. Yang pertama, perubahan perilaku konsumen, tekanan persaingan, efisiensi biaya, inovasi teknologi. Ini inovasi teknologi mencakup kemajuan AI, big data, dan blockchain membuka peluang. Untuk tantangan utama, ini ada 4 poin. Resistensi organisasi, tentunya mungkin saja terdapat penolakan internal terhadap budaya kerja yang baru. Keterbatasan sumber daya, kendala anggaran, dan kekurangan talenta digital yang mumpuni. Keamanan cyber terkait risiko kebocoran data. Dan yang terakhir, integrasi teknologi legacy, yaitu kesulitan menggabungkan sistem lama dengan teknologi yang baru. Manfaat transformasi digital, tentunya dampak positifnya sangat banyak sekali, tapi di sini saya akan memaparkan 5 poin. Yang pertama, efisiensi operasional dan biaya. Ini terkait dengan otomatisasi proses bisnis, mengurangi biaya operasional manual, meminimalisir human error, dan mempercepat alur kerja logistik. Yang kedua, keunggulan kompetitif, inovasi layanan digital menciptakan diferensiasi pasar yang kuat dan memungkinkan Alfamart unggul dari kompetitor retail konvensional. Yang ketiga, kualitas pengambilan keputusan. Ini analitik lebih data menyediakan wawasan real time yang akurat untuk perencanaan stok barang, promosi, dan strategi bisnis yang strategis. Yang keempat, ekspansi pasar dan pendapatan. Tentunya platform digital menembus batasan geografis fisik, membuka saluran pendapatan baru atau omnichannel dan menjangkau segmen pasar yang lebih luas. Yang kelima, yang terakhir, pengalaman dan loyalitas pelanggan. Tentunya layanan yang personal, cepat, dan konsisten di semua kanal dapat meningkatkan kepuasan pelanggan atau CSI serta memperkuat retensi jangka panjang. Terima kasih, sekian paparan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.